Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah sehat ya bunda ya, mudah-mudahan sehat, barokah, panjang umur insyaallah. Kalau bahasa Arabnya apa bun? Kaifal hal bi khairin alhamdulillah. Kaifal hal bi khairin alhamdulillah. Bi khairin itu artinya dalam kondisi baik ya. Insyaallah diberikan sehat, barokah, panjang umur insyaallah ya Bu ya. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kita diberikan sehat, barokah, panjang umur sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu, melangkahkan perjalanan kita menuju taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah ibu-ibu menuju majelis ilmu ini Allah Ta'ala mudahkan langkahnya menuju surganya Allah ya. Jadi kalau ibu-ibu ditanya mau kemana, mau ke taman surga gitu Bu ya, ya insya Allah mudah-mudahan dimudahkan langkah kita menuju surganya Allah. Oleh karenanya yang kita perlu minta ditambahin itu apa? Ditambahkan ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah tambahkan ilmu kami dan juga tambahkan pemahaman kepada yang lain boleh, menambah keberkahan umur boleh ya, tetapi yang perlu kita harapkan adalah bertambahnya ilmu kita ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin para ummahat ibunda semua yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sekarang kita masuk di bulan apa nih bun? Bulan apa? Zulqa'dah. Tanggal berapa Bu? Tanggal 5 ya, tanggal 5 bulan Zulqa'dah. Mungkin tidak ada kata telat ibu-ibu ya, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim ya, minal a'idin wal faizin. Apa artinya bunda? Minal a'idin wal faizin. Mohon maaf. Minal a'idin wal faizin ternyata bukan artinya mohon maaf lahir batin nih bunda ya. Jadi artinya adalah semoga kita kembali kepada fitrah dan semoga kita mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Kita menganggapnya artinya apa? Mohon maaf lahir dan batin ya. Nah, jadi itu satu kalimat sebenarnya kita saling mendoakan ibu-ibu ya. Biasanya ucapannya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal a'idin wal faizin ya. Tapi bukan terjemahannya sekali lagi bukan mohon maaf lahir dan batin. Itu adalah ungkapan kita ingin saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Baik ibunda, insyaallah pada hari ini kita masuk pada golongan yang ketujuh ya. Golongan yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang bertawakal ya. Ustaz mau tanya dulu ibunda, bun apa yang disebut dengan bertawakal itu ibunda? Bun tawakal itu artinya tawakal, berserah diri ya, bersandar hanya kepada Allah, itu disebut dengan tawakal. Ibunda, tawakal itu bisa dilakukan kapan biasa bunda? Kalau kita sudah berikhtiar maksimal, sudah berusaha yang maksimal, hasil kita kembalikan kepada siapa? Allah.
Ingat ibunda, Allah Ta'ala tidak melihat pada hasil akhirnya, ya, tapi Allah Ta'ala lihat pada proses yang kita lewati. Usah contohkan sederhana ibunda. Bun, ada orang yang berdakwah, mengajak orang beriman kepada Allah 950 tahun. Ya, ada seorang nabi, utusan Allah yang mengajak manusia beriman kepada Allah. Beliau mengajarnya 950 tahun, ibu-ibu. Bun, 950 tahun itu waktu yang panjang apa waktu yang singkat, Bu? 950 tahun, Bu. Kalau kita rata-rata umur kita berapa, Bu? Berapa, Bu, umur kita rata-rata, Bu? Umat Nabi rata-rata 60 sampai 70. Bayangkan kalau usianya 950 tahun. Ibu-ibu kepingin usia 950 tahun, Bu? Kepingin nggak? Kepingin nggak? Kenapa nggak kepingin, ibu-ibu? Tapi ibu-ibu biasa mintanya, ya Allah, berikan umur panjang. Bu, kalau 950 tahun mau nggak, Bu? Kenapa nggak mau, Bu? Kenapa nggak mau, Bun? Padahal kan panjang dikasih 950 tahun. Kenapa nggak mau, ibu-ibu? Kalau kondisinya pikun. Iya, kalau udah terlalu tua kan orang pikun, Bu. Produktifnya kita rata-rata 60 sampai 70. 950 tahun, bayangkan dia mengajak orang beriman kepada Allah. Yang beriman kepada beliau berapa, Bu? Hanya segelintir orang. 950 tahun dia berdakwah, tapi yang beriman hanya sedikit. Kira-kira ibunda kita bilang Nabi Nuh itu apakah gagal, ibunda? Bun, apakah Nabi Nuh kita, oh Nabi yang paling gagal Nabi Nuh. Kenapa? Dakwahnya 950 tahun, yang beriman cuma sedikit. Ya, berarti ibunda, Allah Ta'ala tidak melihat pada hasil akhirnya, tapi Allah Ta'ala melihat pada apa? Proses perjuangan yang kita lewati. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kita akan coba dalam ibunda, bagaimana pandangan Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah tentang bertawakal. Tadi apa tawakal? Berserah diri kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah setelah kita berbuat yang terbaik atau sudah berusaha yang maksimal. Tolong kita buka Al-Quran dari Bunda, surat Ali Imran ayat 159, Bun. Silakan Bunda dibuka Al-Quran, suratnya adalah Ali Imran ayat 159, ya. Ayat berapa, Bun? Ayat 159, ya, surat Ali Imran ayat 159. Silakan Ustazah boleh dibaca terjemahannya. Baik. Berkat rahmat Allah di kaum Muhammad bergantung lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kau telah membuat mereka, maka mereka lawan kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Baik, terima kasih. Mohon diperhatikan ayatnya Bunda. Suratnya tadi apa? Ali Imran ayat 159. Udah ketemu ayatnya Ibu ya? Ibu-ibu biasanya kalau sekali buka Quran ketemu ayatnya biasanya, Bu ya. Surat apa tadi? Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka disebabkan karena rahmat Allah lah engkau berlemah lembut kepada mereka. Ibunda, orang bisa bersikap baik, orang bersikap lemah lembut, orang bisa berakhlak baik itu karena rahmat Allah. Betul, Bu ya? Makanya rumah yang baik itu Bunda, rumah yang di dalamnya penuh dengan kelembutan. Bukan rumah yang di dalamnya penuh dengan teriakan, rumah yang di dalamnya penuh dengan amarah, tidak. Tapi rumah yang di dalamnya penuh dengan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Ya ibu ya, terkadang ibu-ibu kan suka diuji kesabarannya, Bu, kalau di rumahnya, Bu ya. Betul, Bu? Betul nggak, Bu? 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 Terkadang ibu-ibu tidak bisa bedain mana nasihat, mana ngomelin, Bu. Bu, selama ini kita menganggap kita kasih nasihat kepada anak, tetapi sebaiknya kita ngomelin, Bu. Betul, Bu ya? Bu, kira-kira apa bedanya ngomelin sama nasihatin, Bu? Bu, coba usah tanya satu-satu nih, Bu. Bun, apa bedanya ngomel sama nasihatin?
Oh, beda tipis susah 11-12 ya Bun ya. Ya, Bun kalau menasehati nadanya lembut. Ya, itu nasihat namanya Bun. Kedua, kalau namanya nasihat tuh ada wakofnya Bu. Tahu wakof? Apa wakof Bun? Bun apa wakof? Ini Ustazah pasti paham nih. Wakof ibu-ibu apa wakof? Ada jeda satu kalimat yang lain ada jedanya. Kalau ngomel gimana biasanya Bu? Bu, wasol semua Bu. Iya, tahu wasol Bu? Apa wasol Bu? Nyambung terus. Iya. Nah, kemudian kalau nasihati Bunda memilih waktu Bu. Ada waktu-waktu yang bagus memberikan nasihat, masukan kepada anak, ya. Tapi kalau ngomel biasanya nggak lihat waktu Bu, nggak lihat waktu, nggak lihat tempat ibu-ibu. Ya, betul Bu, betul Bu. Insya Allah nih ibu-ibu al-muhajirin mangga Ustadz, ya Bu ya. Paham Ibu ya? Jadi bedakan antara nasihat dengan apa Bu? Makanya seorang wanita, seorang ibu yang berlemah lembut dalam keluarga itu semata-mata karena rahmat Allah. Ya. Baik, apa kelebihannya kalau orang berlemah lembut ibunda? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau engkau bersikap kasar kepada mereka, engkau keras kepada mereka, mereka bukan semakin dekat, malah semakin menjauh. Betul nggak Bu? Bun? Bu? Bu? Kalau kita ini memberikan nasihat dengan lemah lembut, yang keras jadi lunak Bu. Ya, yang tadi mungkin hati anak kita keras, mungkin apa namanya perbuatannya nggak bagus, tapi kalau cara kita baik Bu, insya Allah kita harapkan dengan kelembutan itu dia bisa apa Bu? Berubah. Ya, ini panduan Al-Quran Bunda. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Dulu kalau Nabi berdakwahnya itu kasar di waktu Mekah Bu, mungkin nggak ada yang mau berislam Bu. Ya Bu ya. Tapi bagaimana beliau tunjukkan akhlak yang baik, beliau tunjukkan akhlak yang mulia, santunnya beliau, akhlaknya beliau yang luar biasa. Beliau berakhlak baik Bu, masih ditolak ibu-ibu, apalagi bersikap yang kasar Bu. Makanya salah satu keberhasilan di manapun ibunda dalam dunia dakwah, di dalam keluarga itu Bunda adalah kelemah lembutan Bu. Orang salah ibunda, kalau dihakimi, itu pasti nggak terima Bu. Betul nggak Bu? Ya, apalagi orang yang merasa benar Bu, orang yang berbuat baik lalu kita salahkan, oh lebih lagi nggak mau menerima Bu. Orang yang salah saja kalau dihakimi Bunda itu akan menolak dia Bu. Makanya Al-Quran mengatakan walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau bersikap keras kepada mereka, kalau engkau bertindak kasar kepada mereka, mereka akan berpaling darimu wahai Rasulullah. Mungkin Islam tidak akan diterima di kota Mekah, Bu. Mungkin Islam tidak sampai kepada penduduk Mekah, ibu-ibu. Baik. Maka caranya bagaimana, Bun? Solusinya ini ada, Bunda. Tolong ditulis, Bunda, solusi di dalam kehidupan, ya, berkeluarga atau bermasyarakat. Pertama adalah fa'fu anhum. Maafkan bila ada kesalahan, Bu. Ya. Apa, Bu? Pertama, Bu, kata kuncinya apa? Maafkan. Bun, kenapa kalau kita memaafkan itu lebih baik ibu-ibu? Karena itu akan menjadikan hati lebih lapang Bun. Contoh nih Bun, usah contohin Bun. Ibunda nge-WA temen, ibunda nelpon teman. WA nggak dibaca, WA nggak dibalas, ditelepon sekali nggak diangkat, 2 kali ditelepon nggak diangkat, 3 kali ditelepon nggak diangkat, kira-kira suudzon kita apa Bu? Suudzon kita apa Bu? Wah ini udah nggak mau apa namanya Bu, nggak mau baca WA saya, nggak mau nerima telepon saya. Itu kalau pikirannya apa? Suudzon. Tapi kalau husnudzonnya gimana Bu? Bu, husnudzonnya gimana Bu? Mungkin. Paham Bu? Paham Bun? Mungkin HP-nya nggak dia bawa. Ya mungkin ya HP-nya diapain Bun? Di silent. Mungkin kuota HP-nya udah habis. Karena kalau kuota udah habis itu nggak bisa dipakai Bu. Ya mungkin dia tidak dengar tuh suara Bun. Karena kadang-kadang ada itu kan ada yang suaranya agak kenceng, ada yang pelan Bun. Atau mungkin dia di kendaraan. Mungkin dia ada di dapur. Mungkin HP-nya ketinggalan Bun. Kalimat mungkin inilah yang kita bisa memaafkan Bu. Oh mungkin. Coba kalau kita suudzon Bun.
Ya Bu ya. Nah, kunci yang pertama kalau kita ingin di dalam bermasyarakat, di dalam berinteraksi, pertama maafkan. Fa'fu anhum. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan, ada kekhilafan, Bu. Yang kedua, wastaghfir lahum. Mintakan ampunan kepada Allah. Doakan dia, Bu. Anak kita doakan, ya Allah, lembutkan hati anak kami, lembutkan jiwa anak-anak kami, Bu. Coba ibu-ibu, berapa banyak kita sudah berdoa kepada Allah agar di hati anak kita dilembutkan sama Allah. Ingat ibunda, tidak ada istilah hati yang keras, Bu. Mungkin kita caranya yang mungkin kurang pas. Atau mungkin tadi ibunda kita menghakimi, menyalahkan lebih banyak daripada kita mengarahkan, Bu. Wastaghfir lahum, kata Allah. Ya, mintakan doa kepada Allah Ta'ala, mintakan yang terbaik. Betul, Bu? Usah contohkan ibunda. Bun, batu itu bisa pecah nggak batu, Bu? Bisa. Gimana caranya, Bun? Jangan dipalu, Bun. Selain dipalu kira-kira apa, Bu? Kalau dipalu ya sekali, Bu ya. Coba kalau air netes tuh, Bu. Lama-lama ibunda kira-kira tuh batu yang keras tuh bisa nggak, Bu, menjadi pecah, Bu? Bisa nggak, Bu? Bisa. Apa kira-kira filosofinya ibunda? Apa hikmahnya ibunda? Sekeras apapun masih bisa diperbaiki. Betul, Bu. Makanya ada ulama namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bun. Apa artinya Ibnu Hajar itu? Coba siapa yang tahu? Ibnu apa artinya? Ibnu. Anak. Hajar itu apa artinya, Bu? Batu. Berarti apa artinya, Bu? Anak. Emang ada orang namanya anak batu, Bu? Ibunda tahu nggak kenapa dinamakan Ibnu Hajar Al-Asqalani? Iya, jadi ada perjalanan ibunda. Dia ini belajar ibunda, nggak bisa paham-paham pembelajaran, Bu. Diajarin fikih nggak ngerti, diajarin tafsir kagak ngerti, diajarin bahasa Arab susahnya luar biasa. Ya, tapi kalau ibu-ibu al-muhajir mah masya Allah, alhamdulillah. Ya, sekali dengar ilmu langsung paham, Bu. Ya, Bu ya. Ibnu Hajar ini ibunda, ya, belajar fikih nggak paham, belajar tafsir nggak paham ibu-ibu. Satu saat ibunda dia melewati satu tempat ibunda, dia temukan ada ada pancoran ibu-ibu, pancoran air gitu, Bu ya, pancuran air, Bun. Di bawah pancuran itu ternyata ibunda ada batu di situ, Bu. Tetesan air tadi ibunda sekian lama, akhirnya batu menjadi apa? Pecah. Di situ dia ngambil pembelajaran, batu saja itu bisa lunak, batu saja bisa dia hancur kalau lama-lama ditimpa oleh apa? Air. Makanya nama ulama ini adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan dia yang mensyarah kitab hadis dari Rasulullah SAW. Namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bu. Apa yang kita ambil pembelajaran, Bu? Tidak ada orang yang tidak bisa berubah, Bu. Mungkin kita nyajak yang mudah berkecil hati. Nggak mungkin dia berubah. Nggak mungkin dia bisa berubah. Padahal Allah Ta'ala mudah merubah manusia. Karena kenapa? Hati manusia itu kan di antara dua jari Allah, mudah untuk dibolak-balikkan. Maka hati itu namanya qalbun. Apa qalbun? Sesuatu yang mudah berbolak-balik. Apa saja ibunda tidak mungkin tidak bisa dirubah kalau kita yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, wastaghfir lahum, sering-sering mendoakan ibunda. Baik, yang ketiga, panduan yang ketiga ibunda, wasyawirhum fil amri. Ajak berdiskusi, ajak berdialog. Apalagi anak-anak sekarang tuh bunda nggak bisa kita minta harus begini nggak bisa. Harus diajak komunikasi, bermusyawarah. Ibunda kalau mau menyampaikan sesuatu kepada anak, minta tanya apa pendapatmu. Jangan menurut kita saja, tapi bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Betul nggak, Bu? Kalau dulu kan kita mau maaf ibu-ibu, kalau udah orang tua ngomong udah samina wa atona aja, Bu. Ustaz mau tanya, ada nggak ibu-ibu yang protes dulu kalau dimasuki sekolah sama orang tuanya? Nggak ada. Ibu udah dimasuki sekolah ini, manut aja, Bu. Dimasuki ke sekolah ini, iya aja, Bu. Betul nggak, Bu? Anak sekarang ibunda nggak bisa, Bu. Betul, Bu? Ya. Anak sekarang nggak bisa, ibu. Ya. Anak sekarang harus ditanya, ya, bagaimana pendapatnya, bagaimana kemauannya. Jadi nggak bisa sesuai kemauan kita sekarang, Bun. Ya, Bu ya. Dan ini besar pengaruhnya ibunda karena pengaruh teknologi, ya zaman ibu-ibu ya. Maka mendidik itu kata para ulama, didiklah anak itu sesuai dengan zamannya. Ustadz mau tanya ibunda, dulu acara TV di zaman ibu-ibu di zaman kita itu apa acara TV yang ibu paling ingat ibunda?
Acara TV yang ibunda paling ingat, Bu? Unyil. Apalagi, Bu? Dulu kalau habis Isya itu ada namanya acara kelompok capir. Tahu nggak? Tahun 80-an itu ada kelompok capir itu cerdas cermat para petani itu, Bu. Ada nggak, Bu? Kemudian kalau menjelang maghrib itu ada cerdas cermat. Dan waktu itu kan terbatas, Bu. Program TV itu terbatas, tayangan pun juga sangat terbatas, Bunda, ya. Sehingga apa yang terjadi, Bunda? Ya, anak itu tumbuh dengan didikan yang baik, Ibu-ibu. Coba kalau sekarang, Ibunda, dari berbagai macam arah, Bu. Ya. Jadi itu tidak bisa dinafikan, Ibu-ibu. Makanya kata Rasulullah SAW, didik anak itu sesuai dengan apa? Zaman. Ya, khatibun nas ala qadri uqulihim. Nah, ini panduan kita dalam Al-Qur'an, Ibunda, ya. Pertama tadi adalah maafkan. Yang kedua apa, Bun? Doakan. Yang ketiga apa? Ajak dialog. Wasyawirhum fil amri. Ini makanya Al-Qur'an itu, Bunda, nggak bisa dianggap expire, Bu. Apa expire itu, Bun? Apa expire, Bun? Karena Al-Quran itu turun 14 abad yang silam, tapi bisa kita jadikan panduan sampai zaman saat sekarang ini. Zaman boleh berubah, tapi panduan tetap ada dari Al-Quran. Baik, kemudian Allah Ta'ala firmankan, فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kalau orang tua sudah berazam, sudah berbuat yang terbaik, tinggal tugas kita, tawakal Allah. Saya serahkan ya Allah, hasilnya kembali kepadamu ya Allah. Jadi nanti kita tidak akan kecewa, Ibu-ibu. Orang itu kecewa karena kenapa biasanya, Bun? Orang itu kecewa kenapa biasanya, Bu? Tidak sesuai dengan ekspektasinya, Bu. Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, Bu. Padahal kita sudah berbuat yang terbaik. Kita sudah melakukan yang terbaik. Sudah berikhtiar yang terbaik. Dan kita punya harapan, Bun. Nah, ketika harapan itu tidak tercapai, seakan-akan kita kecewa. Padahal sebenarnya adalah tugas kita tawakal aja kepada Allah. Kalau sudah berbuat yang terbaik, ya Allah, saya serahkan kepadamu. Saya bertawakal kepadamu ya Allah. Supaya hati nggak mudah kecewa, Bu. Termasuk kepada anak-anak kita, Ibu-ibu. Jangan mudah kita sebagai orang tua ini mudah kecewa, Bu. Ya. Karena mohon maaf, Ibunda, zamannya sekali lagi sangat berubah, Ibu-ibu. Betul, Bu? Dulu orang tua kalau udah ngomong, Bu, nggak ada yang ngebantah, Bu. Apalagi mau nanya, Bu, kenapa? Anak sekarang kan why, kenapa? Coba, Bu. Ya, kalau dulu kan kita kalau dibilang sama orang tua, ini nggak boleh ya, manut aja tuh, Ibu-ibu. Sekarang apa anak-anak sekarang, Ibu-ibu? Kenapa mama nggak boleh? Kenapa papa nggak boleh? Coba, Bu. Ini kita nggak bisa salahkan, Bunda, karena memang zamannya begitu, Bun. Loh, anak sekarang tuh, Bunda, pertanyaan agamanya, Bu, itu melampaui daripada umur mereka, Bu. Kalau zaman kita berarti udah diajarin cara wudhu, cara sholat, cara puasa, cara udah selesai, Bu. Anak sekarang, Bunda, banyak pertanyaan yang mungkin kita itu tidak pernah terbayangkan jawabannya, Bu, atau pertanyaan anak-anak kita, Bu. Betul nggak, Bu? Kalau dulu yang penting udah deh, yang penting udah sholat, udah baca Quran, udah puasa Ramadan, selesai. Sekarang, Bun, sampai nanya tentang akidah, sampai nanya tentang bagaimana hakikat Allah, Bu. Coba gimana jawabnya, Bu? Coba, Bu. Kalau kita nggak punya nalar yang kuat, analisa yang kuat, susah, Ibu. Ya, baik. Itu tadi tawakal, Bunda, ya. Tolong ditulis, Bunda. Ada doa yang disunahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ibunda, ya, keluar rumah, doa yang pertama kata Rasulullah SAW adalah ucapkan Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Ini yang pertama, Bun. Setiap ibunda keluar rumah, mau ke masjid, mau ke majelis ilmu, ibunda mau ngantar anak ke sekolah, mau kemana saja ibunda, asal keluar rumah baca Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Ini kan sering kita baca, Bunda, ya. Artinya apa, Bu? Bun, coba apa artinya, Bun? Bismillah, artinya dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku berserah diri kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Ibunda tahu nggak fadilah kalau ibunda baca ini, Bu?
Kata Rasul, kalau dibaca ini doa, ada 3 malaikat yang dikirim oleh Allah. Ya Bu ya, ada 3 malaikat yang mendoakan kepada kita semua. Malaikat yang pertama akan mendoakan hudita, semoga engkau mendapatkan hidayah Allah. Itu kata malaikat yang pertama, Bun. Ketika kita baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Malaikat yang pertama berdoa apa? Hudita, engkau diberikan hidayah Allah. Yang kedua, malaikat yang kedua akan mendoakan apa? Wuqita, engkau dilindungi dan dijaga oleh Allah. Dari keluar rumah sampai tujuan, sampai balik nanti ke rumah akan dijaga, dilindungi dari segala hal yang membahayakan, Bu. Wuqita. Doa malaikat yang ketiga, kufita, engkau dicukupkan dengan kebaikan oleh Allah. Berapa doanya tadi, Bun? Ada 3. Engkau diberikan hidayah, hudita, wuqita, engkau akan dilindungi, dijaga oleh Allah. Kufita, engkau dicukupkan oleh Allah. Dan ini harus diimani, Bunda. Ya, siapa yang mendoakan tadi? Al-malaikah, para malaikat. Cuma kita nggak dengar aja, Bu. Ya, kita nggak dengar aja tuh malaikat mendoakan kita. Hudita wa wuqita wa kufita. Ini doa yang disunahkan pertama kali, Bunda, kalau kita keluar rumah. Paham, Bu? Baik, Ibunda, kalau kita baca dalam sejarah, ini Ustadz hubungkan dengan sirah dulu, Bunda, ya, biar kita paham tema ini, Bun. Dulu orang-orang jahiliyah itu, Bunda, kalau mau bepergian, mereka siapkan burung merpati, Bunda. Kalau burung merpatinya mengarah ke kanan, ini berarti hari yang baik untuk berpergian. Mereka berangkat, Ibunda. Karena dulu masyarakat Arab itu, Bunda, mereka berdagang di musim musim panas, berdagang di musim apa? Dingin. Maka ada surat namanya surat Quraisy. Mereka kalau mau bepergian, Ibunda, selalu menyiapkan burung merpati. Kalau burung merpatinya mengarah ke kanan, oh berarti ini adalah hari yang baik. Mereka berangkat tuh, Bu. Tapi kalau dilepas itu burung merpati ternyata mengarah ke arah sebelah kiri, berarti ini burung hari ini adalah hari yang tidak baik. Mereka nggak jadi berangkat, Bu. Jadi menggantungkan sesuatu kepada benda, Bu. Kalau mengarah ke kanan, berarti hari apa? Baik. Kalau mengarah ke kiri, berarti membawa apa? Kesialan. Mereka nggak jadi berangkat, Bu. Makanya, Ibunda, sebenarnya dalam Islam itu kita tidak boleh meyakini ada hari sial, ada hari baik. Ya, apalagi kalau mau nikah biasanya, Bu. Bu, masih ada, Bu, yang kayak gitu, Bu? Ada. Di masyarakat kan ada tuh, Bu. Ya. Nanti calon pengantin lakinya, calon pengantin perempuannya itu, Bunda, akan dihitung berapa jumlah nama hurufnya. Ya, misalnya namanya Anita. Anita ada berapa nama itu? Hurufnya berapa, Bu? 5. Anita. Kalau laki-lakinya namanya calonnya Andi. Andi ada berapa tuh? 4. Berarti 5 tambah 4 jadi 9. Oh, berarti kalau nikah nanti pilih tanggal 9 atau bulan 9. Ini namanya adalah kita tatoyur, nggak dibolehkan dalam Islam, Bu. Ya, karena tidak ada hubungannya, Bun, antara nama, antara angka itu dengan keberuntungan dan keberhasilan, Ibunda. Usah contohkan yang lain, Ibunda. Bun, kalau Ibunda ke gedung-gedung atau ke mall-mall, Ibunda, itu di lift itu ada nomor yang tidak pernah muncul. Coba, angka berapa, Bu, yang tidak pernah ada, Bu? 4 sama nomor 13. Kenapa angka 4 tidak muncul? Karena dianggap angka 4 adalah angka sial. 13 itu adalah dianggap angka yang sial. Kalau angka yang lain mah bawa keberuntungan, Bu. Membawa hoki. Padahal, Ibunda, tidak ada hubungannya angka 4, 13 dan yang lainnya dengan orang itu beruntung atau tidak beruntung, Ibunda. Semua kembali kepada takdir Allah. Ustadz mau tanya, Ibunda, Ibunda hadir pada hari ini ke majelis ilmu, ke Masjid Al-Muhajirin. Bukankah di situ bagian adalah ketakdir Allah Subhanahu wa taala, Bu? Bun, kalau Allah telah tidak takdirkan Ibunda hadir pada hari ini, mungkin ada kesibukan kita yang lain, mungkin kita ada punya keperluan yang lain, Bu. Tapi karena Allah telah sudah tetapkan dan takdirkan jauh sebelum pencipta langit dan bumi, Allah telah tentukan hari ini Ibunda berada di Masjid Al-Muhajirin. Itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Paham, Ibunda?
Berarti apa yang terjadi itu Bunda tidak lepas daripada ketetapan Allah. Makanya Ibunda tidak ada hubungannya angka hari itu dengan sial atau keberuntungan, nggak ada Bu. Ya Bu ya. Yang pasti kalau mau buat acara pernikahan Ibunda pilihnya hari Sabtu sama hari Ahad Bu. Paham Bu? Paham Bu? Bu, kenapa Bu Sada kita milihnya hari Sabtu sama hari Ahad? Kenapa Bu? Bu, kenapa Bu? Ibunda kalau buat acara hari Senin, buat acara kondangan hari Rebo, hari Kamis, ya mungkin ada yang datang Bu. Tapi kan mungkin tidak banyak, tidak maksimal Ibu. Maka kita wajar saja memilihnya hari apa? Hari Sabtu dan hari Ahad. Bukan berarti hari Sabtu Ahad hari yang lebih baik, enggak Bu. Tapi itu adalah hari yang memungkinkan orang mungkin kalau diundang bisa hadir. Berarti kan Islam pun juga sesuai dengan makul, sesuatu yang bisa masuk dalam logika kita Ibu. Ya Bu ya. Baik, Ibunda berarti tidak boleh orang meyakini sesuatu ada hubungannya untung dan apa? Sial. Atau contoh yang lain Bun, ada yang lahir di bulan Januari punya bintang. Lahir Februari punya bintang. April punya bintang. Ada yang tahu tuh Bu, apa namanya itu Bu? Zodiak. Ya Bu ya. Bu, yang paling apes itu yang mana? Yang bintangnya nggak bagus. Betul nggak Bu? Nanti akan nasibnya begini, nanti karirnya begini, ya, kehidupannya begini. Emang siapa yang tahu Ibu? Nggak ada yang tahu Bu. Ya Bu ya. Kan kita disuruh hanya berbuat yang terbaik, Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya Ibu. Mungkin orang nggak pernah minta Ibunda dilahirkan di bulan Januari, tidak pernah dia minta dilahirkan di bulan Februari, tidak pernah dia minta untuk lahir di bulan apa? April. Tapi kenapa dihubungkan, oh kalau lahir di ini, bulannya ini, nanti akan terjadi nasibnya begini, takdirnya begini. Ingat nasib itulah tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak Bu? Berarti ini butuhnya namanya tawakal. Maka tadi kita diajarkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Baik, dulu pernah terjadi di zaman Nabi begini, Bun. Ibunda tahu gerhana Ibu? Gerhana itu ada dua ya, ada gerhana bulan, ada gerhana apa? Matahari. Pada saat terjadi gerhana pada masa Rasulullah SAW, putra beliau meninggal dunia namanya Ibrahim. Jadi Rasul punya anak namanya Ibrahim. Dari mana beliau dapatkan? Dari istri beliau bernama Maria Al-Qibtiyah. Maria Qibtiyah. Kira-kira orang mana Bu? Maria itu Bu, orang mana Bu? Orang Mesir Bu. Dan mohon maaf, agama tadinya Nasrani Bunda. Karena Mesir itu dulu pemeluk agama Nasrani Bunda. Nama Nasraninya Bu, Koptik. Makanya kalau ibu-ibu ke Mesir, ya kalau ke Mesir, di sana Kristennya namanya Koptik. Kristen Koptik namanya. Ibunda kalau ke Irak, nama Kristennya Kaldean. Ya, namanya apa? Kaldean. Itu Kristennya Nasraninya yang ada di Irak. Kalau Ibunda ke negara Syam seperti Suriah, Palestina, Lebanon, Yordan, namanya Maroid namanya. Jadi nama Kristennya beda-beda tuh. Kalau di Timur Tengah Ibunda ya. Kan kalau yang kita tahu biasanya Kristen itu ada Protestan sama apa? Sama Katolik biasanya. Kalau di Timur Tengah banyak lagi itu Ibunda. Makanya Ibunda jangan kira Timur Tengah itu semuanya Muslim. Paham Bun? Nih Ustaz tanya sekali lagi Bun. Ibunda kalau dengar misalnya negara Mesir, yang kebayang pasti Muslim. Betul nggak Bu? Padahal di negara situ non Muslimnya ada Bu. Prosentasenya lumayan juga Bunda. Nama Kristennya namanya Koptik. Ya Bu ya. Ibunda kalau ke wilayah Irak sana, Ibunda itu punya Kristen juga. Namanya Al-Kaldean namanya. Wilayah Irak dan sekitarnya termasuk wilayah yang dekat dengan Irak. Kalau Ibunda ke Suriah sana, Syam, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordan itu punya Kristen namanya Al-Maroid. Ibunda kalau ke Eropa bagian timur, Turki dan sekitarnya itu punya Kristen namanya Ortodoks. Itu punya nama-nama masing-masing wilayah itu Bunda ya. Baik. Bunda Rasul punya istri namanya Maria. Maria itu biasanya nama orang mana Bu? Nasrani Bu.
Dan Rasul punya istri namanya Maria Al-Qibtiyah. Qibtiyah ini asal dari Mesir, Bu. Beliau memiliki anak, satu-satunya anak beliau namanya Ibrahim. Karena mohon maaf ibunda, seluruh keturunan Nabi itulah lahir dari Khadijah radhiyallahu anha, kecuali Ibrahim. Ibrahim ini adalah lahir dari Maria Al-Qibtiyah. Dari istri yang lain beliau tidak punya keturunan ibunda. Ya, jadi Rasul itu hanya punya anak dari siapa, Bu? Dari Khadijah semua. Ya, Bu ya? Dari Khadijah semua. Kemudian berikutnya adalah dari Maria. Maria namanya Qibtiyah. Maria siapa? Qibtiyah. Nah, kemudian ibunda, begitu dia wafat ini si siapa tadi? Ibrahim, terjadi gerhana. Kata orang-orang jahiliyah apa? Wah, ini gerhana terjadi karena wafatnya si Ibrahim putranya Muhammad. Berarti menghubungkan antara apa, Bu? Antara gerhana dengan apa? Dengan kematian. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW pun. Ya, Bu ya, tidak ada hubungannya terjadi gerhana dengan apa? Kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Itu semua terjadi karena kehendak Allah. Bertawakallah kepada Allah. Paham sampai sini, Bunda? Berarti tidak boleh menghubungkan satu kejadian dengan takdir manusia, nggak boleh pun. Takdir itu berdiri sendiri, ada ketetapan Allah. Apapun kejadian di alam ini adalah juga menjadi bagian daripada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk surat berikutnya, Ibunda. Mohon dibaca surat Al-An'am ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Silahkan, Bu. Dibuka Ibunda surat Al-An'am. Jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Baik. Ayat berikutnya. Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu bersekutukan dengan Allah. Baik, ayat yang berikutnya, Bun. Satu lagi. Dan orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Baik, jazakillah khairan. Tolong diperhatikan Umi, Bunda semua diperhatikan Al-An'am ayat 17-nya. Wa iyamsaskallahu bidurrin. Jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, kemudaratan Bunda bahaya, ya, atau sesuatu yang menimpa kita dari yang tidak diinginkan disebut dengan mudarat, ya. Maka tidak ada yang menghilangkan bahaya itu kecuali Dia Allah. Ingat, kalau orang ditimpa bahaya musibah, tidak ada yang bisa melepaskan dari musibah, dari bencana itu kecuali hanya dengan kehendak Allah. Oleh karenanya ibunda, kenapa kita disunnahkan setiap pagi hari membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak beri bahaya. Segala sesuatu yang di langit, yang di bumi, Dia yang maha mengetahui dan juga Dia yang maha mendengar. Itu adalah kalimat terbaik ibunda. Didawamkan setiap hari di waktu pagi sebanyak 3 kali dibaca. Apa ucapannya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Coba kita ulangi sekali lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadi orang kalau ditimpakan mudarat, ditimpakan sakit, musibah, tidak ada yang melepaskan dari mudarat itu kecuali hanya dengan ketetapan Allah. Wa iyamsaska bi khairin. Kalau Dia sekiranya Dia yang mendatangkan kebaikan kepadamu,
ya, maka dia yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah Ta'ala inginkan kebaikan kepada kita, ibunda, tidak ada yang bisa menghalangi, Bu. Emang segala kekuatan manusia bisa menghalangi ketetapan Allah? Nggak bisa, Bu. Contoh sederhana, ibunda. Bun, ada negara yang sering terjadi gempa, Bu. Negara mana kira-kira, Bu? Jepang. Bun, Jepang itu, Bunda, punya teknologi, ya, punya alat, ibunda, untuk menahan yang namanya gempa, Bu. Tapi kalau Allah Ta'ala sudah takdirkan terjadi gempa, tidak ada yang bisa menghalangnya kecuali hanya dengan ketetapan apa? Allah. Manusia mungkin bisa berbuat, manusia bisa berusaha meminimalkan itu musibah, tapi tidak bisa menghilangkan musibah kalau itu sudah ditetapkan oleh apa? Oleh Allah. Kan tugas kita cuma apa, Bu? Ikhtiar. Dan biasa kalau dalam teori alam itu, Bunda, teori bumi itu, Bunda, setiap wilayah yang berada di lempengan bumi itu memang akan sering terjadi gempa, Bu, termasuk wilayah Indonesia, Bu. Maka yang sering terjadi Bun, gempa itu mana, Bun? Asia Tenggara, Ibunda. Karena Asia Tenggara itu, Bunda, berada di lempengan bumi, Bunda, termasuk ke Asia Pasifik sana, Bunda, seperti Jepang dan sekitarnya. Itu kalau terjadi gempa, gempanya dahsyat luar biasa karena berada di lempengan apa, Bu? Lempengan bumi. Itu secara teori manusia, Bun. Tapi siapa yang menetapkan itu terjadi? Semua kejadian tidak mungkin terjadi kecuali dengan apa? Kehendak Allah. Manusia mungkin sudah berikhtiar, manusia sudah berbuat, tetapi tidak bisa menghilangkan apa yang menjadi ketetapan Allah. Ingat berarti, Bunda, tidak ada yang bisa menghalangi kebaikan kalau itu adalah memang rezeki kita, tapi tidak ada juga yang bisa melepaskan dari bahaya kecuali dengan pertolongan Allah. Contoh sederhana begini, Bun. Ibunda pernah nggak mengalami kejadian begini? Ibunda membeli sesuatu barang, kalau itu memang bukan rezeki kita, mungkin kita tidak nikmati itu makanan tuh. Pernah terjadi, Bu? Pernah terjadi, Bu? Pernah, Bu, ya? Contoh sederhana, Bu. Ibunda beli oleh-oleh datang dari Palembang, Bu. Bu, Palembang itu apa oleh-olehnya, Bu? Empek-empek. Ya, kan Palembang khasnya empek-empek. Betul, Bu, ya? Ibunda ada bawa ini empek-empek sampai di bandara Palembang sana, mungkin orang ke toilet dan seterusnya. Kemudian ada informasi dari pesawat sebentar lagi akan terbang menuju Jakarta. Mohon para penumpang untuk segera menuju pesawat. Kemudian ibu ini buru-buru ke pesawat, Bun. Empek-empeknya di mana, Bu? Tertinggal, Bu. Ya, Bu, ya? Baik, kemudian naiklah dia pesawat. Seperti tidak ada yang terjadi, Ibu. Biasa aja, Ibu. Ya, naik pesawat, kemudian dia landing di Jakarta. Sampai di Jakarta, kemudian mau ngambil barang, Ibu. Ternyata di pengambilan barang tidak keluar itu empek-empek, Bu. Empek-empeknya ada di mana, Bu? Di mana, Bu? Padahal sudah dipegang, Bun. Padahal sudah kita kuasai, Bun. Tapi kalau memang bukan rezeki kita, tidak sampai itu makanan kepada kita, Bu. Berarti rezeki itu apa sebagai Bunda? Rezeki itu apa, Ibu-ibu? Bu, yang disebut rezeki itu yang mana, Bu? Apa yang kita miliki, Bu? Belum tentu, Bu. Berarti rezeki itu sesuatu yang kita nikmati, sesuatu yang kita rasakan dari nikmat Allah. Itu rezeki kita. Kalau yang kita miliki belum tentu jadi rezeki kita. Mungkin bisa jadi rezeki orang lain, Bu. Makanya, Bunda, kita tidak boleh merasa memiliki sepenuhnya. Suatu saat, mungkin kepemilikan itu akan berpindah ke orang lain. Mungkin sesuatu itu bukan milik kita, Ibu-ibu. Maka kenapa ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi seringkali terkadang sesuatu yang kita sudah pegang, kalau itu memang bukan rezeki kita, Bunda, kita nggak dapatkan, Bu. Makanya, Ibunda, ada satu nasihat para ulama mengatakan begini, Bun. Tolong ditulis kalimat nasihat Hasan Basri, Bunda. Al-Hasan Al-Basri berkata, Aku tahu ibadah itu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Aku tahu ibadah itu tidak bisa digantikan orang lain. Maka aku sibukkan diriku ibadah kepada Allah. Aku tahu ibadah salat itu tidak bisa digantikan oleh orang lain, maka aku sibukkan diriku dengan apa? Ibadah. Ibunda, salat boleh nggak diganti nama teman kita, sama bestie kita? Boleh nggak, Bu? Boleh nggak, Bu? Nggak bisa. Ibunda ini lagi sakit, misalnya Bunda. Kemudian kita telepon kawan kita, tolong ya hari ini badalin salat saya. Boleh nggak, Bun?
Nggak bisa dibadalin. Maka kita sendiri yang harus sibuk dengan ibadah sholat itu, Bunda. Kita sendiri yang harus mengerjakannya, Bunda. Makanya ibadah yang tidak bisa diganti sama orang lain itu adalah ibadah sholat, Bun. Bun, kalau puasa bisa dibadalkan sama lain. Zakat bisa mungkin diganti sama yang lainnya untuk mengeluarkannya. Haji, umroh bisa dikerjakan sama yang lain. Tapi kalau sholat, Ibunda, tidak bisa tergantikan oleh orang lain, Bun. Maka kusibukkan diriku ibadah sholat kepada Allah Ta'ala. Baik, kemudian yang kedua. Aku tahu bahwasannya rezeki sudah ditakar dan sudah ditentukan oleh Allah. Dan aku tidak iri hati kepada rezeki yang ada pada orang lain. Satu lagi sekali lagi, Bun. Ibu-ibu biasanya nulisnya cepat biasa, ya, Bun. Baik, aku tahu rezekiku tidak mungkin ketukar oleh orang lain. Ya. Aku tahu rezekiku tidak akan apa? Tertukar oleh orang lain atau ditukar oleh orang lain. Maka aku tenang dalam hal itu, tidak fokus untuk iri pada nikmat orang lain. Maka aku fokus, ya, aku tenang dengan rezeki Allah dan tidak iri pada nikmat orang lain. Karena rezeki itu tidak mungkin apa, Bun? Tertukar. Betul ya, Bu, ya? Aku tahu rezekiku apa? Ya, tidak akan pernah tertukar. Maka hatiku menjadi tenang dan tidak iri hati kepada apa? Nikmat pada orang lain. Yang ketiga. Sudah, Bun? Ini kata Al-Hasan Al-Basri. Yang ketiga adalah aku tahu, ya, Allah Ta'ala yang maha melihat. Allah Ta'ala yang maha mendengar. Maka aku perhatikan tidak berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya, ya. Aku tahu Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat, maka aku takut melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kurang lebih nasihat dari seorang ulama namanya Al-Hasan Al-Basri. Apapun yang terpentingnya di sini, Bunda, jangan pernah khawatir tentang rezeki. Betul, Bu? Bu, rezeki itu, Bunda, kita lahir aja udah ditetapkan rezeki sama Allah. Dan tidak kita akan meninggal dunia kecuali rezeki sudah dipenuhi oleh Allah. Ustadz mau tanya Ibunda, rezeki itu yang mana sih sebenarnya rezeki, Bun? Apakah hanya sekedar materi? Apakah sekedar hanya berupa materi saja? Enggak, Bu. Coba Ustadz mau tanya dari sebelah sini, dari sebelah kanan, Bun. Bun, rezeki itu yang mana sih namanya rezeki, Bun? Di antaranya, Bun. Selain nikmat sehat, terus iman, Islam. Itu rezeki. Bun, rezeki itu apa, Bun? Bunda mau maaf, Bun. Rezeki itu apa, Bunda? Dikasih harta sama Allah, tapi digunakan dalam kebaikan. Itu rezeki itu, Bu. Baik, Ibunda berikutnya, Bu. Bu, rezeki itu apa, Bun? Bun, apa itu rezeki itu, Bun? ya, teman yang baik. Teman yang baik, sahabat yang baik yang mengingatkan kita dalam kebaikan. Itu rezeki juga, Bunda. Baik, Bun. Rezeki itu apa, Bun? Diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, dibimbing dalam kehidupannya. Itu rezeki juga dari Allah Ta'ala. Bun, rezeki itu apa, Bun? Dari? Usahakan. Apapun yang kita usahakan dari kebaikan, itu rezeki yang Allah Ta'ala berikan, Bunda. Berarti ada ikhtiar kita sebagai manusia. Bun, rezeki kita apa, Bun? Ya, berteman dengan teman yang soleha, ya. Rezeki. Teman baik itu rezeki. Makanya kalau punya teman baik itu dijaga. Betul nggak, Bu? Ingat, Ibunda, mencari teman baik itu nggak mudah, Ibunda. Kalau mencari musuh mah gampang cari musuh, Bu. Tapi mencari teman yang baik, teman yang soleha, itu susah, Ibu. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau engkau punya teman yang baik, tolong dijaga itu teman baik. Karena kenapa? Teman baik itu bisa menjadi syafaat nanti pada hari kiamat, Bu. Ya, jadi makanya kalau kita bersahabat, itu adalah dikarenakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ta'ala. Al-hubbu fillah, kecintaan yang didasari karena apa? Karena Allah. Persahabatan yang didasari karena Allah, Bu. Makanya langgeng biasanya, Bunda. Apa langgeng itu, Bun? Langgeng itu apa, Bu? Apa langgeng, Bu? Awet, Bu. Tapi kalau persahabatan bukan karena Allah, biasanya sebentar, Bu. Tapi kalau karena Allah, insya Allah mudah dijadikan apa, Bu? Langgeng itu persahabatan. Baik, Bu Ustazah, rezeki itu apa, Bu? Dikasih anak, Masya Allah.
Apalagi anak udah kuliah gitu ya, ke Timur Tengah gitu ya. Alhamdulillah beliau ya jadi anak yang saleh. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Keturunan itu adalah rezeki juga itu Bunda. Ya. Maka ibu-ibu mohon maaf, ada orang yang terkadang pemulung, Masya Allah rezekinya banyak Bu. 5, 6 anaknya Bu. Rezekinya banyak Bu. Jadi memandang rezeki itu bukan hanya pada apa Bu? Pada materi saja. Bun, rezeki itu apa Bun? Dikasih umur yang bermanfaat oleh Allah. Kita gunakan umur kita bermanfaat. Rezeki itu Bun. Ya, Bun, rezeki apa itu Bun? Masya Allah, diberikan pasangan yang baik, ya suami yang soleh, rezeki. Makanya doanya ibu bapak, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Baik Bun, apalagi rezeki yang baik itu Bu? Apa rezeki itu Bun? Bisa ibadah dengan baik. Ingat Ibunda, tidak semua orang bisa ibadah kepada Allah. Dikasih waktu, dikasih umur, tapi nggak ibadah Bu. Yang beribadah kepada Allah berarti diberikan rezeki yang terbaik oleh Allah Ta'ala. Berarti usah simpulkan Ibunda, rezeki itu tidak hanya dalam bentuk apa Bu? Apapun kebaikan Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita, itulah rezeki dari Allah SWT. Tinggal kita mensyukurnya atau tidak. Ya, makanya habis sholat itu kan ada doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baik, tolong ditulis Bunda nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon ditulis semua Bunda. Yang pertama adalah nasihat Rasulullah SAW. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nanti usah jelaskan apa yang dimasukkan dan menjaga Allah. Yang kedua Ibunda, jagalah Allah, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan pertolongannya. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan pertolongannya. Sudah Bun? Itu nasihat yang kedua. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan apa? Pertolongannya. Nasihat yang ketiga, apabila engkau berdoa, berdoalah hanya kepada Allah. Apabila engkau berdoa, maka berdoalahnya hanya kepada Allah. Itu nasihat yang ketiga Bun ya. Apa yang ketiga Bun? Apabila engkau berdoa, maka berdoa hanya kepada Allah. Yang keempat Ibunda, apabila engkau meminta, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Apabila engkau minta apa Bun? Pertolongan, maka mintalah pertolongan itu hanya kepada Allah. Yang keberapa sekarang Bun? Yang kelima. Kalau seluruh manusia, sudah Bunda, kalau seluruh manusia akan memberikan manfaat kepadamu, apabila seluruh manusia akan memberikan apa Bu? Manfaat kepadamu, mereka tidak bisa memberi manfaat, mereka tidak bisa memberi manfaat kecuali dengan takdir Allah. Kecuali dengan apa? Takdir Allah. Sudah ya? Baik, yang terakhir. Kalau sekiranya manusia akan memberikan bahaya kepadamu, sudah Bun? Apabila manusia akan memberikan apa? Bahaya kepadamu, mereka tidak bisa memberikan bahaya, kecuali dengan takdir Allah. Mereka tidak bisa memberikan bahaya kecuali dengan takdir Allah atau izin Allah. Ini nasihat yang terbaik Ibunda. Ada berapa nasihatnya Bun? Ada 6. Mari kita bahas satu persatu dulu Ibunda, pelan-pelan kita bahas.
Jagalah Allah, Allah menjagamu. Bun, cara menjaga Allah itu gimana, Bu? Bun, emang bisa jaga Allah, Bu? Bagaimana cara menjaga Allah, Bu? Dengan mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangan. Sama ungkapan Al-Quran, Bunda, barang siapa yang kasih pinjaman untuk Allah, Bu, emang Allah Ta'ala butuh pinjaman dari ibu? Bu, Allah Ta'ala butuh nggak pinjaman dari ibu? Apakah Allah Ta'ala butuh pinjaman dari manusia? Enggak. Tapi ungkapan Al-Quran, siapa saja yang berbuat kebaikan kepada manusia, dia bersedekah, dia berbagi, ya, maka seakan-akan dia memberikan pinjaman untuk Allah. Kita berbuat baik kepada sesama, kita bersedekah, tetapi ungkapan Al-Quran apa? Engkau telah memberikan pinjaman untuk Allah. Padahal Allah nggak butuh apa, Bu? Pinjaman, Bu. Kan Allah Ta'ala maha kaya, Bu. Allah Ta'ala maha segala-galanya. Nggak butuh dari kita, Bun. Sama kayak begini, Bun. Ibunda nanti kalau lakukan kurban pada tanggal 10, pada tanggal 11, pada tanggal 12, pada tanggal 13 Zulhijjah, emang yang butuh kurban itu siapa, Bu? Bu, kurban itu untuk siapa sebenarnya, Bun? Bu, kurban itu sebenarnya untuk apa, Bu? Pertama kan kurban sebagai ibadah kepada Allah, Bu. Tapi Allah Ta'ala nggak butuh darahnya, dagingnya. Allah nggak butuh, Bu. Yang butuh dengan ibadah itu adalah kita. Yang butuh dengan kurban itu kita. Makanya kenapa kalau orang berkurban itu, Bunda, sunnahnya adalah dia makan dari daging kurban yang ia kurbankan. Ya, kecuali mohon maaf Ibunda, kalau Ibunda kurbannya mungkin di daerah terpencil, daerah yang jauh sana Ibunda. Tapi kalau Ibunda kurbannya di tempat yang terdekat, yang masih terjangkau Ibunda, disunnahkan untuk kita memakan daripada daging kurban yang kita keluarkan, Bu. Karena kenapa Ibunda? Karena pada daging kurban itulah ada bagian daripada si yang berkurban. Betul nggak, Bu? Berarti kurban itu sebenarnya dari siapa, Bu? Dari kita untuk kita. Allah Ta'ala nggak butuh kurban, Bu. Tapi Allah Ta'ala ingin melihat kesungguhan kita di dalam berkorban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ibunda, bagaimana cara menjaga Allah Ta'ala tadi, Bu? Jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya. Itu artinya engkau menjaga Allah. Baik, yang kedua apa nasihatnya tadi, Bunda? Jagalah Allah, engkau akan mendapatkan pertolongannya. Kalau orang menjaga perintah Allah, maka Allah Ta'ala menolongnya, Bu. Sama seperti Nabi Yunus ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Dalam keadaan sulit ditolong oleh Allah. Nabi siapa, Bu? Nabi Yunus alaihissalam. Sampai kan ada doanya Nabi Yunus ya, Bu, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu kalau Nabi Yunus tidak membaca kalimat tadi, akan ada dalam perut ikan sampai hari kiamat, Bu. Tapi karena kalimat itulah Allah Ta'ala kasih solusi jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Karena kenapa? Dia menjaga Allah, Allah Ta'ala kasih pertolongan kepada beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibunda, pernah mau dibakar, Bu. Apa ucapan beliau waktu mau dibakar, Bun? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah Ta'ala kasih pertolongan kepada beliau. Dan itu mukjizatnya Nabi Ibrahim. Maka api yang tadinya membakar itu berubah menjadi dingin. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ini adalah mukjizat khususnya Nabi Ibrahim. Ibu-ibu jangan coba-coba, Bu. Jangan coba-coba, Bu. Paham, Bu? Paham, Bu? Ibu di dapur mau coba-coba, Bu. Tangan ditaruh di atas api. Ya. Lalu membaca apa, Bu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu mukjizatnya Nabi Ibrahim pun. Ya, Bu, jangan coba-coba, Bu. Ya, nanti malah yang terjadi bukan malah api menjadi apa tuh? Menjadi dingin, malah tambah panas kali itu api, Bu. Berarti ini mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa? Nabi Ibrahim. Apa ucapan beliau? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi bisa dilakukan kalau kita dalam keadaan sulit, dibaca itu, Bun. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Diperbanyak itu kalimat, Ibunda, kalau kita menghadapi satu kesulitan. Tapi sekali lagi, jangan pas lagi berhadapan dengan api, Bu. Itu kalau itu mah khusus untuk Nabi siapa, Bu? Ibrahim. Itu ada api lagi besar di depan, Bu, ada kebakaran, Ibunda. Ibunda bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang terjadi insyaallah, Ibunda, ya kita kebakar, Bu.
Berarti kita nggak ngambil ikhtiar itu Bunda, tidak bertawakal kepada Allah. Padahal tawakal apa Bunda? Berpindah dari satu takdir kepada takdir yang lainnya, itu bertawakal Bu. Ya, kalau tadi namanya Muhammad meninggal dunia bukan jadi syahid Bu. Ya, meninggal dunia dalam kondisi yang tidak baik. Ya, itu sama aja dengan membunuh diri sendiri Bu. Ya, baik. Nasihat tadi berikutnya apa Bun? Kalau engkau berdoa, berdoalah hanya kepada Allah. Kalau engkau minta pertolongan, minta pertolongannya hanya kepada Allah. Ini mirip di Al-Quran dengan surat apa? Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, yang terakhir, kalau seluruh manusia akan memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak bisa memberikan manfaat itu kecuali dengan takdir Allah, dengan izin Allah. Kalau mereka memberikan bahaya kepadamu, mudarat kepadamu, mereka tidak bisa memberikan bahaya kecuali juga dengan takdir Allah. Makanya Ibunda, sihir itu bisa terjadi nggak Bu? Sihir, pernah dengar kata sihir? Bisa terjadi nggak sihir Bu? Bisa. Ada orang Bunda mohon maaf tiba-tiba keluar dari mulutnya itu paku ibu-ibu. Coba, ada keluar dari mulutnya beling Bu. Itu kerjanya sihir, emang begitu Bu. Kok bisa terjadi Ustadz? Itu terjadi karena izin Allah. Makanya dulu orang Yahudi itu menganggap Nabi Sulaiman itu adalah apa namanya tukang sihir. Padahal Nabi Sulaiman bukan seorang tukang sihir. Di zaman Nabi Sulaiman itu ada seorang malaikat yang diutus oleh Allah namanya Harut dan Marut. Dan malaikat ini yang mengajarkan sihir. Tapi apa kata malaikat ini? Kami ini ujian dari Allah. Jangan pelajari ilmu sihir. Makanya Mama Ibunda, kalau mau tahu Ibunda siapa ahli sihir di dunia ini, orang-orang Yahudi Bu. Coba perhatikan Ibunda. Coba search di Google Bu. Ahli sihir paling hebat di dunia. Pasti sebenarnya Yahudi di situ Bu. Karena yang paling pertama diajarkan ilmu sihir itu adalah siapa? Orang-orang Yahudi. Coba Bu. Makanya Mama Ibunda yang terkenal itu sihir-sihir di dunia itu adalah orang-orang Yahudi. Yang dulu mensihir Nabi siapa Bu? Wanita Yahudi Bu. Makanya kenapa ada surat turun Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Rasulullah yang disihir beliau pun. Sampai kemudian turun 2 surat perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil. Siapa pelakunya? Wanita Yahudi. Dan sihir itu Bunda harus diyakini ada ya Bu ya. Jangan bilang nggak ada. Ada sih itu. Tapi sihir itu terjadi Bunda juga dengan izin Allah. Kalau Allah Ta'ala nggak izinkan ya nggak terjadi sihir itu Bunda. Makanya ada orang dikirimin sihir bisa kena bisa enggak. Makanya caranya gimana Ustadz? Sering-sering membaca zikir di waktu pagi, zikir di waktu sore atau al-maksurat. Atau bentengi diri dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali di waktu pagi, baca 10 kali di waktu sore hari. Ini akan membentengi daripada sihir Bu. Dan itu yang paling mujarab Bu. Jadi kalau ada orang yang mau sihir kita, insya Allah sihirnya tidak akan mempan Bun. Itu kalimatnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dalam bentuk makanan Ibunda, makan namanya kurma ajwa. Namanya kurma apa Bu? Ajwa. Berapa banyak Ustadz? Makan setiap waktu pagi 7 butir Bun. Insya Allah sihir apapun tidak akan mempan Bun. Itu ibu-ibu. Namanya kurma ajwa atau kurma Nabi Ibu. Paham Bu? Paham Bu? Insya Allah sihir nanti apa namanya? Ditangkal. Ya. Insya Allah nanti kalau Ustadz umrah insya Allah Bun. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ibunda, mungkin itu yang bisa kita kaji dulu ya pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala berikan kita barokahnya. InsyaAllah bulan depan kita masuk di bab yang ke golongan yang ke Yang ke-8 ya. Jadi 1 bab itu kita bahas ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dari kami. Ada waktu mungkin sekitar 10 menit. Ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya. Silakan Bunda di belakang Bu. Bu, boleh dikasih mic-nya kalau ada mic-nya, Bu, di belakang silakan. Ya, silakan Umi. Silakan Umi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi.
Oh iya, kalau bisa jangan dilepas, Bu. Ya, kalau bisa diikat, Bu. Ikat tuh teman baik tuh, Bu. Dia sudah soleha bisa nanti kita kajian dan tapi dia nih apa ya misalnya menjadikan sahabat kita sama lain itu bagaimana Ustaz? Solehah tapi ngejelekin orang lain. Sama lain ya, kita bisa lagi tapi dia Tetap aja. Iya. apakah kita tinggalkan apakah kita Baik, Bun, itu khawatir kalau orang model kayak gitu jadi racun. Ya. Itu kan yang namanya akhlak buruk itu kan bisa berpengaruh kepada kita, Bu. Ingat Ibunda, soleha itu Ibunda tidak hanya terukur dari luar saja Ibunda. Paham masih dari luar, Bun? Luar itu apa, Bun? Ya. Tapi juga terlihat dari apa? Akhlaknya yang baik. Kalau dia sudah sering memfitnah orang, ya, kemudian mencaci maki orang, itu akhlaknya udah nggak baik, Bu. Khawatir kita Ibunda, kalau kita bergaul dengan dia, bukan kita menjadi baik, mungkin kita menjadi terpengaruh dengan keburukannya, Bu. Makanya Ibunda kalau ada teman yang seperti itu, Ibunda, sebaiknya mungkin kita batasi aja, Bu. Makanya Ibunda teman itu ada 3, Bu. Nih, tolong ditulis Ibunda, teman itu ada 3, Bu. Teman itu ada 3 rupanya, Bun. Pertama, ada teman seperti apa namanya? Air, Ibu. Bu, kalau air itu apa, Bu? Air, Bu. Bu, air itu apa, Bu? Kita selalu butuhkan kapanpun, Bu. Ini air, Ibu. Kita selalu butuhkan, menyegarkan, ya. Betul ya, Bu? Ada teman seperti air, Bu. Dalam senang, dalam susah, dia selalu setia bersama kita, Bunda. Itu teman baik tuh, Bu. Selalu mengingatkan kita dalam kebaikan, ya. Tidak mudah merendahkan orang lain, tidak mudah mencaci maki orang lain. Lisannya terjaga, Ibunda. Nah, itu teman seperti air kata para ulama. Ini yang pertama, Bun. Ada teman seperti obat, Bu. Obat itu apa, Bun? Ibunda perlu kalau lagi sakit. Ya kalau udah sembuh kan tidak perlu lagi dipakai lagi, Bu. Artinya Ibunda ada sahabat yang mungkin kita sekedarnya saja, Bu. Ada teman sekedarnya aja, Bun. Ya, sekedar kita bergaul, sekedar kita, tapi bukan dijadikan bestie, Bu, ya. Apa bestie itu, Bu? Jangan dekat banget, Ibu. Ya sebatasnya aja, Bu. Ya. Ya, dia hanya sekedar ya kita kenal, kalau kita jumpa, kita sapa, kita tegur, assalamualaikum, kita tunjukkan akhlak yang, tapi tidak dijadikan teman yang bestie, Bu. Itu namanya teman seperti obat. Kita mungkin perlukan hanya dalam apa, Bu? Dalam waktu tertentu saja, Bun. Baik, itu namanya obat kata para ulama. Nah, yang paling berbahaya itu, Bunda, teman yang kayak racun, Bu. Jadi toksin dia, Bu. Ya. Berbahaya itu, Bu. Contoh Ibunda, kita misalnya mohon maaf, kita nggak biasa mungkin memfitnah orang, tapi kalau ada teman suka memfitnah orang, lama-lama kita ke bawah, Ibunda. Ini berarti teman yang nggak bagus, Ibunda. Ini berarti bisa membawa mudarat. Mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya, Bu. Nah, ini namanya berarti ini teman yang seperti racun kata para ulama. Jadi teman itu ada 3, Bun. Ada teman seperti apa, Bu? Air. Ada teman seperti obat. Ada teman seperti apa, Bu? Racun. Nah, tinggal kita pilih aja mau cari yang mana, Bu. Ya, kita cari yang seperti air, Bun. Bun, Ustaz punya sahabat, Ibunda. Mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqomahkan persahabatan kami, Bun. Kami punya teman dari SD, Bunda, dari SD, Sanawiyah, Aliyah, ya, Bu, ya. Sampai kemudian waktu kuliah kami udah pisah, Bunda, ya. Ustadz kuliah di Jakarta, beliau kuliah di apa namanya? Di NTB. Tapi beliau ini anak guru saya. Jadi Ustadz dulu belajar kitab apa itu bahasa Arab sama ayah beliau. Jadi udah kayak saudara, Ibunda, ya. Itu karena kita persahabatannya luar biasa, Ibunda. Kita sudah saling berpesan, siapa saja mungkin di antara kita nanti yang duluan dipanggil oleh Allah Ta'ala, mohon dia yang akan memandikan jenazah kita, Bu. Coba, Bu. Itu sahabat yang mulia, Bu. Nanti kalau Ustaz dulu meninggal dunia dan beliau masih hidup, insya Allah beliau akan memandikan jenazah kami, Bu. Kalau beliau meninggal duluan, kami akan apa namanya memandikan jenazah beliau.
Itu sahabat yang mulia itu bunda adalah kekal mudah-mudahan ilal jannah. Jadi itu teman itu bunda udah kayak saudara, udah kayak apa namanya, udah kayak ya mungkin lebih daripada saudara ya bunda. Itu yang didasari karena Allah Ta'ala tadi. Al-hubbu fillah, ya. Cinta yang didasari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anak guru kami tuh, ya. Jadi bareng sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliahnya berbeda, ya. Beliau kuliahnya di NTB, kami di sini. Tapi Masya Allah, persahabatan terus ya sampai sekarang ya bunda. Nah ini artinya bunda, persahabatan yang kayak air itu seperti itu bunda, ya. Saling mengingatkan, ya. Saling tawasau bil haq wa tawasau saling berdiskusi, mengingatkan dalam kebaikan. Dan yang kita lihat kebaikannya aja. Kalau ada kekurangannya kita tutupi. Itu teman yang baik seperti itu bunda. Dan kita tidak pernah menceritakan yang buruk tentang dia. Dan dia juga tidak pernah menceritakan yang buruk tentang kita, Bu. Ciri teman yang baik. Tapi kalau sudah Muhammad bunda, udah ngejelekin, udah memfitnah, ini mah teman racun dia, Bu. Racun dia, Bu. Ya, racun dia, Bu. Apa racun itu, bunda? Bermudarat, bahaya dia itu, bunda. Ya. Baik, wallahu alam bissawab. Ya, Bu ya. Baik, ada yang lain silakan, bunda. Baik, silakan di depan sini, Bun. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, bunda. Iya, Masya Allah tentang sihir ini ya. Baik, sihir kenapa, Bun? Islam memang kan tidak dianjurkan ya Pak Ustaz, karena kita beribadah kepada Allah. Artinya kalau mereka tidak percaya kepada Allah, ibaratnya dia percaya kepada Allah, tapi dia juga musyrik dalam menjalankan ilmu ibadah ya. Itu ibaratnya kan pahalanya. Amalnya kehapus. Kan? Iya betul. Di sini ada apa namanya? Dekat sih seorang tante ya masih family. Jadi dia ibadah juga kepada Allah, rajin ya, main sihir juga, nauzubillah. Dengan ibarat kata dia percaya nih supaya muridnya banyak ke sana, terus nih, supaya dagangnya berhasil ya. Dia tetap ngaji kaji, dia tetap ibadah, ibaratnya sholat menjalani. Tapi yang itu juga yang musik dijalanin juga. Baik. Baik, mohon diperhatikan nih bunda. Terima kasih bunda pertanyaannya. Bun, ada di Al-Quran itu firman Allah Ta'ala di Al-Ghasyiyah bunda. Insya Allah suratnya bunda dah hafal ya. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Ayat yang ketiganya apa? Amilatun nasibah. Ada orang yang beramal di dunia tapi dapat capeknya doang, Bu. Dia beramal di dunia, beramal soleh, beribadah di dunia, tetapi dapatnya nasibah. Nasibah artinya capek doang, Bu. Siapa di antaranya orang-orang yang beribadah dan mencampur ibadahnya dengan kesyirikan kepada Allah, masih datang ke dukun, masih main sihir, ya, masih percaya perdukunan. Ini dia ibadah kepada, bahkan mungkin rajin sholat, rajin baca Quran, tetapi perbuatan syiriknya pun juga tetap diapain, Bun? Tetap dilakukan. Ini yang disebut oleh Allah amilatun nasibah. Dia beramal tetapi mendapatkan hanya lelahnya saya. Jadi amal saya kehapus. Bahkan maaf ada hadis dari Nabi mengatakan begini, barang siapa yang datang ke seorang dukun, seorang peramal, tidak diterima ibadahnya selama 40 hari. Bayangkan, Bu, dia sholat, dia puasa, baca Quran, itu terhapus semua amalnya 40 hari, 40 malam, Bu. Jadi, berarti dalam Islam itu apa, Bunda? Kita diminta mengesahkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru ibadah yang benar, Bun. Tapi kalau bercampur antara apa, Bunda, antara yang hak dan yang batil, aja disebut ayatnya amilatun nasibah. Dan mohon maaf ibunda, syaitan itu adalah cerdas sekali ibunda. Contoh, orang yang melakukan situ ibunda jangan dikira tidak pakai Quran ibunda. Ibunda pernah lihat jimat enggak, Bu? Apa jimat, Bu? Apa, Bu, jimat? Ada rajahan namanya. Ada rajahan tuh, Bun. Ada yang pakai mungkin kayak kain ibunda ya, atau di benda nanti ditulisin tuh bunda, ada kode-kodenya, Bu. Ada ayat. Terkadang dia pakai ayat Al-Quran, Bunda. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tapi di situ ada kode-kodenya nanti, Bu. Ada angka, ada kemudian bintang dan simbol. Itu rajah, dan itu kerjaannya jin.
Jin itu pintar ibunda, memperlihatkan kepada manusia, kelihatannya ada ayat Quran, tetapi juga ada yang lain bercampur, berarti hak dan apa? Batil. Makanya ibunda, orang-orang seperti itu biasanya ibunda akan mengaku, ini kan kita pakai Quran juga, ayatnya Quran, tetapi dicampur dengan kebatilan. Maka Al-Quran mengatakan, wala talbisul haqqa bil batil. Dan salah satu sebabnya ibunda, nanti orang kalau meninggal dunia itu susah sakratul mautnya ibunda kalau terbiasa dengan dunia hitam atau dengan sihir tadi. Rata-rata ibunda kata para ulama, akhir hidup orang itu susah sakratul mautnya kalau dia biasa berbuat dosa kesyirikan kepada Allah. Maka kita hindari ibunda. Itu kan tadi komitmen kita Bu, iyyaka na'budu iya karena nasta'in. Ya, jadi ibadahnya nanti sia-sia jadinya Bun. Salatnya, puasanya dan semuanya jadi sia-sia karena tidak disertai dengan apa? Kemurnian dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Paham ibunda ya? Ya, kita memohonlah supaya kita dijaga diri kita, keluarga kita dari perbuatan apa? Kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Baik, ada yang lain? Silakan. Belakang dulu, Bu Sadah kita kasih dulu di belakang. Silakan Bunda, silakan. Iya. Jalan-jalan kemana Bun? Nggak ngajak-ngajak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Iya dibayar. Ibunda Muhammad masih ada kontaknya, restorannya ada kontaknya. Dan nomornya kita nggak. Iya, baik. Ibunda kalau memungkinkan ibunda balik ke lokasi. Kan lumayan bisa makan lagi Bun di sana ya. Oh di Bandung, baik. Atau caranya begini, ada solusi kata Imam Syafi'i. Kalau ada hak orang lain yang kita belum bayar bisa ibunda, berapa nilainya ibunda? Misalnya 100.000 misalnya ibunda ya. Ibunda sedekahkan ke masjid, sedekahkan kota amal, niatkan untuk yang punya restoran. Insyaallah kita terlepas dari hak tadi. Paham ibunda? Paham Bun? Ya. Sama mungkin ibunda Muhammad, kita kan terkadang yang namanya manusia ya lupa ya. Mungkin waktu kita di sana ada yang belum kebayar mungkin gorengannya. Ya Bu ya. Atau mungkin kerupuknya. Usah pernah kejadian juga kayak gitu Bu, ya. Keingatnya sesudah pulang Bu, oh ternyata ada kerupuk yang belum kebayar ibu-ibu. Bukan masalah nilai kerupuknya ibunda ya. Bun, kita tidak bicara masalah nilai kerupuk. Kerupuk berapa sih Bun? 5.000 ya. 2.000 ya Allah. 2.000, 5.000 deh. Bukan masalah 5.000, 2.000-nya Bu. Itu ada hak yang bukan hak kita Bu. Nah caranya kata para ulama, ibunda sedekahkan, nilainya tadi, niatkan untuk yang punya restoran. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala gugurkan daripada hak yang dimiliki oleh orang lain daripada kita. Khawatir kita nanti dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Ada hak orang lain yang ada pada diri kita. Sekali lagi Bunda, bukan masalah nominalnya. Bukan masalah besar kecilnya. Tapi ada hak orang lain yang bukan milik kita. Nah gitu Bun ya. Nah, caranya gimana Ustadz? Dua kemungkinan. Ibunda balik ke Bandung Bu. Ya, ya kan bisa makan lagi di sana kan, sembari jalan-jalan ke Bandung. Atau yang kedua, solusinya Bunda, ibunda sedekahkan senilai yang belum dibayar dan niatkan untuk yang punya restoran. Sama kayak begini Bunda. Bun masih ada waktu nggak Bu? Masih ada waktu ya Bu ya. Bun, ibunda punya hutang. Kita punya hutang nih Bunda. Ternyata yang punya hutang ini Bunda, udah nggak ada kabarnya. Mungkin dia meninggal. Kita cari keluarganya nggak ada. Kita niat untuk mengembalikan itu, apa yang menjadi hak dia. Tapi kita kontak nggak ada, WA nggak ada, kita cari keluarga juga, udah kehilangan sama sekali. Kata Imam Syafi'i, sedekahkan. Ya, kalau niatkan untuk orang yang punya hak tadi, insya Allah kita udah gugur kewajibannya Bun. Ya. Kalau misalkan ada anak keturunannya, kasih ke anaknya Bu. Anaknya. Ya. Tapi ini kalau sama sekali lost kontak, kan ada kayak gitu Bu. Ada jamaah kami Bunda Muhammad, beliau orangnya jujur ya. Beliau dulu punya usaha ibunda bisnis ya. Dan beliau namanya orang berbisnis mungkin perlu modal, kemudian dia minjam uang. Rupanya mitra bisnisnya ibunda ini adalah hilang kontaknya Bun. Mungkin udah keluar kota dan mungkin dia tinggal di mana Bun. Nomornya nggak ada, saudaranya nggak ada. Gimana solusinya dia mengembalikan itu hak orang lain Bu?
kami sampaikan, tolong sedekahkan ke masjid, ke lembaga misalnya Bunda, diniatkan sedekahnya insya Allah kembali kepada si pemilik hak tadi Bun. Ya, supaya kita gugur daripada hutang itu Bunda. Paham Bun? Jadi dua solusinya Bunda ya, Ibunda balik ke Bandung atau Ibunda sedekahkan, diniatkan untuk sahibul restoran itu ya Bunda. Ya. Iya, baik. Masih ada pertanyaan lagi, Bun? Cukup? Baik, mungkin kita cukupkan Ibunda ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Ibunda semua sehat, barokah, panjang umur. Dan mohon doanya Ibunda, ibu kami dalam kondisi sakit. Maksudnya Ustaz nih tadinya mau izin balik ya ke daerah, cuma qadar Allah enggak dapat tiket hari ini Bunda. Dapatnya besok Jumat ya. Ya, mohon didoain ya, mudah dikasih kesehatan karena usia juga udah usia lanjut. Artinya gini Bunda, kalau beliau pun juga dipanggil sama Allah, usia sudah udah ikhlas ya, karena usia udah 90 lebih, ya. Tapi masih Masya Allah masih diberikan pendengaran masih bagus, penglihatan masih bagus ya. Namun kemarin tuh jatuh karena tekanan darah tinggi sampai 200 ya. Karena orang tua kalau udah 200 kan udah bahaya Bu ya. Tiba-tiba lemes jatuh Bunda. Nah, Ustaz cari tiket hari ini nggak dapat Bu. Insya Allah besok udah dapat tiketnya. Mohon didoain nih Bunda ya, diberikan kesembuhan ya. Tapi Ustaz udah ikhlas sebagai Bunda. Kalau memang hidup, sampai Ustaz doakan semalam tuh, kalau memang beliau masih ada umur, dikasih hidup, alhamdulillah. Tapi kalau wafat pun juga mudah-mudahan wafatnya dalam kondisi yang baik. Karena orang tua juga kalau udah terlalu tua kasihan Bu. Makanya Bunda kita doakan, ya Allah, setiap orang tua kita Bunda ya, kalau orang tua sudah lanjut, doakan aja Bu. Ya Allah, kalau sekiranya hidup lebih baik, panjangkan umur beliau. Tapi kalau wafatnya lebih baik, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu yang lebih menenangkan kita Bu. Betul nggak Bu ya? Nah, jadi kita siapin aja tuh Bu. Ya namanya kita sebagai anak Ibunda ya. Ya kita kan namanya anak kan kepingin kalau umurnya mungkin panjang. Tapi mau panjangnya usia berapa sih Bu? Bu mau berapa usia? 100 Bu? Ya mungkin kuatnya di kita Ibu 90 aja udah nggak produktif Ibu ya. Ya mudah-mudahan kita dapatkan husnul khatimah. Tadinya Ustaz mau cancel kajian di sini saya Bunda. Saya sudah bilang sama beliau ya. Iya, tapi Ustaz cari tiket semalam nggak ketemu, nggak dapat Bu ya. Udah, alhamdulillah mungkin qadar Allah Bunda ya. Jadi Jumat dapatnya Bun. Ya alhamdulillah bisa ketemu di majelis ta'lim ini Bun. Bagi Bunda, wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Silakan ditutup Bun.